Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Tabita Widya Putri Zaluhu, mahasiswa STT Ekumene Jakarta. Dalam hal ini, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan khotbah tekstual sebagai tugas akhir semester 4 ini di dalam mata kuliah hermeneutik. Sebagai dosen pembimbing Bapak Dr. Timotius Baktisarono, MPDK MTH. Saya akan menyampaikan khotbah tekstual harapan setiap orang percaya, yaitu ketergantungan pada Kristus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 5. Kita baca dalam 3 versi yang berbeda. Yang pertama, terjemahan sederhana Indonesia. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kedua, terjemahan bahasa Yunani. Ego eimi he antelos imis taklemata hemonen en emoi kago en auto Hautos pereis karpon polin hoti koris emou ou inaste pioin auden. Sekarang terjemahan World English Bible. I'm the vine, you are the branches. He who remains in me and I him bears much fruit. For apart from me you can do nothing. Sekarang komentar dari ayat ini, ada komentar lain. Yang pertama, perjanjian Yunani ekspositor. Ego klemata. Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Bersama-sama membentuk satu pohon dan dimiliki oleh satu kehidupan bersama. Batangnya tidak menghasilkan buah, tetapi hanya ranting-rantingnya. Ranting-ranting tidak dapat hidup tanpa batangnya. Sedangkan menurut Alkitab Cambridge G untuk sekolah dan perguruan tinggi, kamu adalah ranting-rantingnya. Ini telah tersirat tetapi belum dinyatakan, karena tanpa aku lebih baik, karena terpisah dari aku, atau sebagai margin terpisah dari aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Orang Kristen tidak dapat hidup sebagai orang Kristen terpisah dari Kristus. Yang ketiga, komentar mimbar menyatakan bahwa akulah pokok anggur, kamu adalah cabang-cabangnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, yang sama itu menghasilkan banyak buah. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk memahami khotbah ini, kita harus menganalisis teks yang menjadi dasar khotbah kita saat ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Dalam 3 versi yang berbeda yang tadi saya bacakan, yaitu terjemahan bahasa Indonesia, Ibrani, dan World English Bible. Setiap terjemahan memberikan nuansa yang sangat melengkapi. Untuk pemahaman yang lebih utuh dan memahami teks ini, kita perlu melihat konteks yang lebih luas dalam kitab Yohanes pasal 15. Sekarang kita harus mengetahui konteks teksnya. Latar belakang Yohanes 15 adalah bagian percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Dengan perjamuan
Yohanes terakhir ayat 13-17 dengan tema utama hubungan antara Yesus sebagai pokok anggur dan murid-muridnya sebagai ranting-rantingnya, sebagai gambaran kehidupan rohani yang berbuah. Tujuannya, Yesus ingin mengajarkan murid-muridnya tentang pentingnya tinggal di dalam Dia untuk menghasilkan buah dan mengalami kehidupan yang berlimpah. Di ayat ini ada poin-poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pernyataan identitas. Dari ayat tersebut menyampaikan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Maknanya, Yesus menyatakan dirinya sebagai sumber kehidupan atau sebagai pokok anggur. Murid-muridnya dan orang percaya digambarkan sebagai ranting-rantingnya yang bergantung dengan Dia. Tujuannya menegaskan hubungan erat antara Yesus dan orang percaya. Ini menunjukkan ketergantungan yang mutlak ranting pada pokok anggur untuk bertahan hidup dan berbuah. Yang kedua, syarat dan janji tinggal dalam Kristus. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia, ia berbuah banyak. Maknanya, tinggal di dalam aku. Ini menunjukkan hubungan intim secara terus-menerus dan penuh ketergantungan. Aku di dalam Dia. Kristus hidup dalam orang percaya melalui Roh Kudus. Yang ketiga, berbuah banyak. Hasil dari tinggal dalam Kristus adalah kehidupan yang produktif. Secara rohani berarti buah roh dan buah pelayanan. Tujuannya bahwa kehidupan yang berbuah hanya mungkin melalui persatuan dengan Kristus. Artinya, tidak ada kehidupan tanpa melalui Kristus. Harus tetap bergantung dengan Kristus dan memberikan janji bahwa tinggal di dalam Kristus akan menghasilkan buah yang melimpah. Yang ketiga, dari ayat ini juga memiliki poin peringatan konsekuensi ketika kita tidak bergantung pada Tuhan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini memiliki makna, artinya di luar aku, keadaan yang terpisah dari Kristus tidak dapat berbuat apa-apa. Maksudnya, ketidakberdayaan manusia untuk melakukan hal-hal yang bernilai kekal. Tujuannya untuk memberikan peringatan tentang bahaya kemandirian rohani. Ini menegaskan bahwa semua kekuatan dan kemampuan kita berasal dari Kristus. Analisis terstruktur. Yang pertama, hubungan antara bagian. Bagian pertama yaitu identitas menjadi dasar untuk memahami bagian kedua. Bagian ketiga adalah peringatan, adalah konsekuensi ketika kita tidak memenuhi atau mengabaikan bagian kedua. Dalam bahasa Yunani, saya akan menjelaskan berkata untuk memahami teks tersebut supaya kita mengetahui betapa pentingnya ketergantungan dalam Kristus. Pertama, ampelos, bentuk kata benda nominatif feminim dan tunggal. Nominatif kan menunjukkan bahwa kata ini sebagai subjek atau pelengkap subjek dalam kalimat, sedangkan feminim menunjukkan jenis kelamin gramatikal kata ini, dan tunggal menunjukkan bahwa kata ini merujuk pada satu entitas, artinya pokok anggur. Kata ini berfungsi sebagai pelengkap yang menjelaskan subjek kalimat. Dalam konteks ini, pokok anggur mungkin menjadi predikat untuk menjelaskan
subjek pertama kalimat. Yang kedua, klemata, bentuk kata benda nominatif, netral, dan jamak. Nominatif menunjukkan bahwa kata ini berperan sebagai subjek atau pelengkap subjek. Sebagai netral menunjukkan jenis kelamin gramatikal kata ini. Jamak menuliskan kata ini merujukkan lebih satu entitas, artinya ranting-ranting, peran pelengkap subjek. Kata ini juga berfungsi sebagai pelengkap subjek pada kalimat. Pada konteks ini, ranting-ranting sebagai predikat penjelas subjek utama kalimat. Ketiga, meine, bentuk participle person aktif nominal maskulin dan tunggal. Participle adalah kata kerja yang berfungsi seperti kata sifat atau kata benda. Present menunjukkan bahwa tindakan ini sedang berlangsung. Aktif ini menunjukkan bahwa melakukan tindakan. Nominatif menunjukkan bahwa kata berperan sebagai subjek. Maskulin menunjukkan sebagai jenis kelamin, dan tunggal menunjukkan pada satu entitas, artinya yang tinggal. Yang keempat, karpon-polin. Karpon bentuk kata benda akusatif maskulin yang menunjukkan bahwa kata ini berperan sebagai subjek langsung. Arti buah, peran objek langsung. Kata ini adalah menerima kata benda. Kata kerja polin, bentuk kata sifat subjektif maskulin tunggal. Arti banyak, peran memodifikasikan kata benda. Kata ini menjelaskan kata benda buah dengan arti banyak buah. Dari analisis tersebut menyampaikan bahwa pokok anggur adalah ranting-ranting yang tinggal di dalam dia. Dengan hal ini kita harus menganalisis kata kunci. Amphilos ini sebagai pokok anggur disimbolkan sebagai kehidupan dan kesuburan. Klemata sebagai ranting-ranting yang menggambarkan sebagai orang percaya yang tetap bergantung pada Kristus. Menen, tinggal. Ini menunjukkan hubungan yang terus-menerus dan intim kepada Kristus. Karpon, banyak buah, hasil dari tinggal di dalam Kristus. Itu artinya tidak pernah berhenti. Sekarang kita harus mengetahui perbandingan antara tiga versi tersebut yang sudah kita bacakan terlebih dahulu tadi. Yang pertama, pokok anggur dan ranting. Menurut Word English Bible, I'm the vine, you are the branches. Dalam bahasa Indonesia, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dan menurut bahasa Yunani, ego eimi he antelos himeis ta klemata. Perbandingannya, ego eimi. Frasa ini sering digunakan dalam Injil Yohanes untuk menyatakan identitas ilahinya. Misalnya, akulah terang dunia, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dalam konteks ini, Tuhan Yesus menyatakan hidupnya sebagai he antelos, pokok anggur yang merupakan simbol kehidupan, nutrisi, dan sumber berkat. Yang kedua, himeis ta klemata, kamulah ranting-rantingnya. Kata klemata merujuk pada bagian pada pokok anggur yang bergantung sepenuhnya pada pokok anggur untuk hidup dan berbuah. Yang kedua, tinggal di dalam Kristus dan berbuah banyak. Menurut Word English Bible,
He who remains in me and in him bears much fruit. Dalam bahasa Indonesia, orang yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Dalam bahasa Yunani, homenon en emoi kago en auto, autos pereis karpon polin. Perbandingannya, homenon en emoi, orang yang tinggal di dalam aku, berasal dari kata benda men, yang berarti tinggal tetap atau berada di dalam. Ini menunjukkan hubungan yang terus-menerus. Sekarang perei karpon poli, berbuah banyak. Kata karpon berarti buah yang menunjukkan pada buah rohani, karakter Kristus atau jiwa-jiwa yang memenangkan. Yang ketiga, ketergantungan yang mutlak pada Kristus. Menurut World English Bible, for apart from me you can do nothing. Menurut bahasa Indonesia, sebab tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Menurut Yunani, hoti choris emou hu ou dinaste polein auden. Perbandingannya, choris emou tanpa aku. Frasa ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang bermakna secara rohani hanya bisa melalui Kristus. Dalam audonaste poiein auden, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Kata dunaste berarti kata dapat, berarti melakukan penggunaan ganda negatif. Dalam bahasa Yunani menegaskan ketidakmampuan mutlak tanpa Kristus. Jadi dalam Yohanes 15 ayat 5, bagian dari percakapan Yesus dengan murid-muridnya dalam perjamuan terakhir, Yesus menggunakan gambaran pokok anggur dan ranting-ranting untuk mengajarkan betapa penting hubungan erat dengannya. Sebagai pesan utamanya, Kristus adalah sumber kehidupan. Yang kedua, kita harus tinggal di dalam Dia dan berbuah banyak. Tanpa Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Transformasi dari teks ke aplikasi itu, teks ini mengajarkan bahwa kehidupan rohani yang berbuah hanya mungkin melalui ketergantungan penuh pada Kristus. Transformasi terjadi ketika kita menerapkan prinsip ini dan dalam kehidupan sehari-hari, tinggal di dalam Kristus melalui doa, firman, dan ketaatan. Yang pertama, analisis bagian kedua. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Hubungan antara Yesus dan orang percaya adalah hubungan sumber dan penerima kehidupan. Analisis bagian ketiga, barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tinggal di dalam Kristus menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Yang ketiga, analisis bagian keempat, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini peringatan ketidaktergantungan pada Kristus. Perbandingan menyeluruhnya yaitu Yunani, World English Bible, terjemahan sederhana Indonesia. Ketiganya sepakat bahwa Yesus adalah sumber kehidupan dan kita harus tinggal di dalam Dia untuk berbuah. Perbedaan nuansa. Yunani menekankan keintiman melalui kata menon, dan World English Bible menggunakan bahasa Inggris modern yang jelas, dan terjemahan sederhana Indonesia menyederhanakan bahasa untuk pemahaman yang lebih mudah. Implikasi teologis dari ayat tersebut yaitu Kristus sebagai sumber kehidupan. Yesus adalah satu-satunya sumber kehidupan rohani. Ketergantungan mutlak pada Kristus berarti kita tetap bergantung pada Kristus. Tanpa Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa yang bernilai kekal. Hidup yang berbuah, buah dan roh, buah pelayanan adalah bukti tinggal di dalam Kristus. Realitas penolakan murid. Tantangannya itu
Budaya modern seringkali mengajarkan dan banyak orang yang mencoba hidup tanpa mengandalkan Tuhan. Respon dalam ayat ini mengajarkan penting ketergantungan pada Kristus segala aspek kehidupan. Transformasi dari kehidupan pribadi, tinggal di dalam Kristus melalui doa dan firman. Komunitas, membangun hubungan yang saling mendukung dalam tubuh Kristus. Pelayanan, menghasilkan buah melalui pelayanan yang memuliakan Tuhan. Dalam mendukung ayat Alkitab, Yohanes pasal 15 ayat 5 terambil dari Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam Yohanes 15 ayat 5, Yesus menegaskan bahwa tanpa Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ini menunjukkan ketergantungan total kita padanya. Filipi pasal 4 ayat 13 mempertegaskan hal ini dengan nyata bahwa kekuatan kita untuk melakukan segala sesuatu yang berasal dari Kristus. Ini bermakna ketika kita tinggal dalam Kristus, kita seperti ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur dan menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Aplikasinya dalam hidup kita akan tetap mengandalkan Tuhan tanpa mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi bersandar pada kekuatan yang diberikan oleh Kristus. Ini adalah inti dari ketergantungan padanya. Dan Galatia pasal 2 ayat 20 berbunyi, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan Anak Allah yang telah mengasihi aku, menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia pasal 2 ayat 20 menggambarkan realitas rohani ini dengan jelas. Bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Ini bermakna hidup kita sebagai orang percaya untuk diubahkan dalam kehadiran Kristus. Di dalam Dia kita tetap tinggal. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi Kristus telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk menggantikan kita. Aplikasinya dalam kehidupan kita itu, ketika kita tinggal di dalam Kristus, hidup kita akan mencerminkan kehidupannya. Kita menghasilkan buah roh, buah pelayanan, karena Kristus bekerja melalui kita. Mengapa ayat-ayat ini penting? Karena Filipi pasal 4 ayat 13 mengingatkan kita bahwa kekuatan kita berasal dari Tuhan. Tanpa Kristus, kita tidak mampu melakukan apapun yang bernilai kekal. Galatia pasal 2 ayat 20 menunjukkan bahwa hidup kita adalah hidup yang diubahkan oleh kehadiran Kristus di dalam kita. Ini adalah hasil dari tinggal di dalam Dia, seperti ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur. Jadi dengan adanya ayat-ayat ini, kita bergantung sepenuhnya pada Kristus. Tanpa Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan Kristus, kita dapat melakukan segala sesuatu. Hidup kita adalah hidup yang diubahkan kehadirannya di dalam Dia. Jadi, mari kita tinggal di dalam Kristus dan mengandalkan kekuatannya dan membiarkan Dia hidup melalui kita, sehingga kita dapat menghasilkan buah yang memuliakannya. Bayangkan sebuah pohon anggur yang subur di tengah kebun. Pohon ini memiliki batang yang kokoh, daun yang hijau, dan buah anggur yang lebat. Ranting-ranting menjalar ke segala arah. Ini menopang buah-buahnya. Kita adalah ranting-rantingnya. Seperti ranting-ranting itu, kita adalah bagian dari Kristus, Sang Pokok Anggur. Tanpa Dia, kita tidak dapat
menjadi kehidupan rohani yang seutuhnya, tinggal di dalam Kristus. Ranting yang terhubung dengan pokok anggur menggambarkan bahwa kehidupan kita tetap terhubung dengan Tuhan secara terus-menerus. Ini adalah kunci untuk hidup yang berbuah. Ranting yang terhubung dengan pokok anggur menghasilkan buah yang lebat. Begitu juga dengan kita. Jika kita tinggal di dalam Kristus, tentu kehidupan kita akan menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Sebagai ranting-ranting, kita memiliki pilihan tetap terhubung dengan pokok anggur atau kita memutuskan hubungan kita dengan tinggal dengan dunia ini. Di dalam hal ini, kita harus mengalami kehidupan yang berkelimpahan dan menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Namun, jika kita mencoba hidup tanpa Dia, kita akan layu dan kehilangan makna hidup kita. Hari ini mari kita memeriksa diri kita, apakah masih terhubung dengan Kristus, Sang Pokok Anggur? Apakah kita sedang menghasilkan buah yang lebat atau kita melayu karena menjauh darinya? Mari kita kembali kepadanya, tinggal di dalam Dia, dan biarlah Dia bekerja dan melalui kita untuk menghasilkan buah yang kekal. Jadi Yohanes pasal 15 ayat 5 mengajarkan bahwa kehidupan yang berbuah hanya mungkin melalui ketergantungan penuh dengan Kristus. Marilah kita tinggal di dalam Dia yang mengandalkannya dalam segala hal dan hidup untuk menghasilkan buah yang memuliakan namanya. Tetap mengandalkan Dia supaya kita tetap menghasilkan buah yang memuliakan namanya. Demikian khotbah tekstual saya. Semoga Tuhan memberkati. Amin.